Selamat pagi teman-teman semua. Semangat pagi untuk Anda yang luar biasa dan yang selalu menonton video-video di channel Motivation Incar bersama YKA. Dan kita hari ini akan membahas mengenai copy trade. Nah, ini adalah satu terobosan di dunia trading forex dan masih bersama Mr. Hombing. Kita akan membahas sedikit, saya nggak punya sedikit sih, maunya banyak, boleh Pak? Boleh. Kita akan membahas banyak dan dalam mengenai copy trade, apa dan bagaimana itu, dan bagaimana tips dan trik untuk bisa memperoleh pendapatan dari fitur copy trade ini yang ada di hampir setiap broker punya. Ya. Gitu ya. Jadi siapa ya? Boleh. Kita bahas copy trade. Pertama saya mau tanya langsung, copy trade itu apa sih Pak? Mungkin ada yang belum paham, ada yang nggak tahu. Oke, jadi kita berbagi sedikit tentang istilah yang ada di dunia trading ya. Ya. Jadi copy trade ini dibuat untuk membuat para pelaku trading yang masih awam atau belum bisa trading atau mungkin tidak ngerti trading itu seperti apa bentuknya. Jadi copy trade ini mempermudah Anda. Anda hanya tinggal perlu memilih trader mana yang Anda sukai, trader mana yang cocok untuk Anda, lalu Anda tinggal follow. Anda copy transaksi trader tersebut. Di copy secara otomatis gitu ya. Secara otomatis, betul. Berarti ini juga bisa jadi peluang untuk Anda yang merasa jago trading, Ya, bisa menjadi master gitu ya. ya. Kalau keuntungannya kita menjadi master di copy trade itu apa? Daripada trading sendiri. Ya, oke. Jadi di copy trade ini ada dua keuntungan. Bagi Anda yang pintar trading, Anda bagi ilmu Anda. Ya, jadi Anda menjadi manfaat untuk orang lain yang mungkin tidak bisa trading. Contohnya ibu-ibu atau orang-orang yang sibuk yang belum pernah sempat trading tapi pengen trading. Nah, jadi Anda bisa memanfaatkan kemampuan Anda untuk berbagi. Nah, yang kedua, manfaatnya adalah bagi orang-orang yang membutuhkan jasa trader. Saya tidak bisa trading, saya nggak ngerti trading. Tinggal pilih tradernya yang mana. Nah, jadi seorang master itu bisa mendapatkan benefit ya, seorang trader nggak perlu cari klien. Anda cukup transaksi dan konsisten. Transaksi seperti biasa ya. Transaksi seperti Karena biasa. nggak beda ya akun untuk personal trade sama social trade, nggak beda ya. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Jadi Anda tetap trading seperti biasa, Anda berusaha transaksi sebaik mungkin. Karena apa? Karena transaksi Anda akan dilihat oleh semua orang yang memanfaatkan platform tersebut. Jadi kayak ada klasemennya gitu ya. Ya, jadi ada urut-urutannya. Terus apa yang membuat copy trade menjadi lebih menarik daripada social trade? Apa yang bisa didapatkan dari personal trade, dari trader tersebut? Oke. Untuk social trade. Jadi untuk social trade, trader bisa memberikan patokan tarif ya. Jadi Anda bisa menentukan Anda ingin mendapatkan profit sharing berapa. Profit sharing ya. Profit sharing ya. Jadi dari transaksi Anda, selain transaksi Anda pribadi, Anda profit, dan juga orang-orang yang memanfaatkan jasa Anda juga mendapatkan pembagian profit dari mereka. Anda bisa tentukan nih, Anda mau 10% atau Anda mau 20% sampai maksimal 50%. Jadi 50-50. 50-50. Jadi misalnya gini, misalkan kalau untuk jadi master di copy trade minimal berapa dolar? Untuk menjadi seorang master minimal Anda hanya perlu menyiapkan $100. $100 ya. Atau senilai 1 1 juta rupiah. Jadi misalkan saya trader mempunyai dana 1 juta rupiah. Kalau saya trading sendiri, misalkan saya profit 10%. Ya. Berarti saya mendapatkan keuntungan $10. Berarti 100.000. 100.000 rupiah. Tapi misalkan saya ikut jadi master di copy trade gitu ya. Okay. Saya punya follower misalkan 10 gitu ya. Iya. Okay. Masing-masing kalau minimal 1 juta berarti kan ada 1 juta kali 10. Iya, ada 10 juta. Kalau saya profit 10%, mereka profit 10%. Betul. Misalkan profit sharingnya adalah 50-50 misalnya. Oke. Berarti saya mendapatkan 50.000 dari masing-masing follower. Iya, betul. Berarti saya mendapatkan tambahan profit 500.000. Iya, betul. Yang itu lebih besar dari keuntungan Anda pribadi. Iya ya. Iya. Lebih besar daripada profit pribadi Anda. Pribadi saya. Iya. Oh, itu yang membuat menarik. Itu adalah sebuah potensi bagi seorang trader. Oke, jadi
kita nggak perlu memaksa, mereka akan follow sesuai dengan keinginan Iya, mereka. betul. Dengan profit sharing yang telah disepakati. Itu tadi contoh misalkan 50-50 atau 50-50 ya. Misalkan kalau 90-10 misalnya. Boleh. Berarti ya kalau follower Anda profit 100.000, Anda dapat 10.000. Ya. Kalau punya 10 follower berarti 100.000. Ya, betul. Berarti itu sama dengan Profit Anda pribadi. Profit saya pribadi, berarti kan kali 2. Ya. Kali 2 gitu. Jadi Anda saya melihat keuntungan lebih banyak manfaatnya ketika saya bergabung di sebuah social trade untuk menjadi master. Ya, itu gitu. adalah sebuah peluang dari sisi seorang master. Jadi saya ada sebuah cerita Pak Yeka. Ada seorang master yang hanya transaksi dengan bermodalkan $100. Tapi ternyata pada saat dia menjalankan transaksinya, ternyata banyak yang berminat. Nah, di sana ternyata follower itu bisa hingga ribuan dolar Pak Yeka. Oh, kita bisa follow dengan dana yang lebih besar? Betul. Bisa. Jadi di sistem copy trade itu menawarkan rasio atau pengali. Anda bisa pilih Anda mau 1:1 dari tradingan si master, atau Anda mau 1:2, 1:3, 1:4 sampai 1:10 dari komposisi transaksi master yang Anda ikuti. Oh, misalkan master saya dia punya dana $100. Yes. Saya masuk dengan $1.000. Bisa. Berarti saya bisa lot rasio 10 kalinya dari si master. Betul. Itu pun dengan risk yang sama berarti. Betul. Karena margin saya atau dana saya 10 kali lebih besar. Betul sekali. Oh, I see. Jadi dana besar pun tidak akan sia-sia. Jadi Anda tetap bisa mendapatkan potensi yang maksimal, equal dengan master. Jadi ini seperti win-win ya antara master dan follower. Ya, betul. Untuk kita yang nggak bisa trading atau nggak mau trading, nggak atau sempat trading, pengen ya, tahu trading itu seperti apa. kita tinggal follow master-master yang ada, gitu ya. Nah, sekarang kalau cara memilih master di copy trade itu gimana? Oke, jadi tentu saja saat kita ingin mendapatkan jasa dari seorang master, maka Anda harus mengetahui master yang mana yang Anda inginkan. Kan Anda tidak akan tahu mana yang bagus, mana yang tidak sebelum Anda melihat data yang ada di dashboard atau di platform kami. Jadi Anda bisa lihat, Anda bisa pilih. Yang pertama adalah berapa lama master tersebut bertransaksi. Nah, itu sangat penting ya kawan-kawan. Durasi. Sudah berapa lama? Berapa lama. Jadi apakah trader tersebut sudah berkompeten? Ada trader yang sudah 1 tahun, ada yang 6 bulan, ada yang baru beberapa hari. Tentu saja itu mempengaruhi pilihan Anda. Kalau Pak lebih milih yang mana? Saya lebih suka yang sudah lama, minimal lebih dari 1 kuartal atau 3 bulan Pak Ika. Oh, lebih bagus lagi kalau sudah 6 bulan, itu bagus. Oke, jadi tiering pertama itu kalau udah 6 bulan itu sudah poin plus itu ya? Iya. Poin Jika plus. trader tersebut bertahan lebih dari 3 bulan, menurut saya itu adalah pertimbangan yang patut kita pikirkan. Karena sebenarnya di trading forex itu sangat gampang untuk mencari profit. Sangat mudah untuk profit. Sangat mudah, dan juga sangat mudah untuk duit habis. Yang sulit adalah konsisten, sehingga bisa berpotensi rugi juga. Betul. Tapi ketika seorang trader dia mampu trading konsisten, let's say harian, selama lebih dari 6 bulan, it means strategi dia itu sudah bisa dibilang mumpuni. Iya, betul. Sudah bisa dibilang risk manajemennya terukur. Betul, berarti transaksinya sudah battle proven, Pak. Itu betul. Oke, selain durasi apa lagi, Pak? Oke, setelah itu yang terpenting yang kedua adalah risk level. Risk level, bukan gain, Pak? Saya lebih suka melihat resikonya dulu. Seberapa besar resiko yang pernah dia ciptakan dari perjalanan transaksinya dia. Nah, coba dijelaskan lebih detail. Ada seorang trader yang sudah transaksi selama 1 tahun contohnya. Dia sudah profit sekitar 100 atau 200% dalam waktu 1 tahun tersebut. Tapi risk levelnya lebih dari 50%. Ada yang 70%, ada yang 80%. Menurut saya itu adalah sebuah pola transaksi yang beresiko. Sehingga itu saya jadikan pertimbangan kedua sebelum saya memutuskan untuk memilih trader tersebut. Memiliki kemampuan tapi beresiko tinggi. Nah, itu salah satu pertimbangan. Berarti kalau risk levelnya 0 bagus, Pak ya? Kalau risk levelnya rendah itu bagus. Kalau risk levelnya 0 bisa jadi itu juga tidak bagus. Kenapa?
Jadi dalam transaksi itu ada orang-orang atau trader-trader yang memiliki kebiasaan. Contoh, trader tersebut sukanya nahan minus. Oh, I see. Jadi dia tidak mau membuang posisinya dalam kondisi rugi. Bisa berhari-hari, berminggu-minggu. Bisa berminggu-minggu. Sehingga di dalam portofolio master tersebut resikonya nol. Padahal dia sedang floating minus banyak. Ya, ya. Nah, itu Mungkin kan bisa floating minus 50%. Bisa 50%. Dan dia bertahan untuk nggak di cut loss, nggak tidak di cut loss, betul. Mentang-mentang di brokernya Pak Umbing nggak ada swap gitu ya. Itu benefit lain ya. Ah. Di kami tidak ada charge komisi, tidak ada swap. Jadi kebiasaan menahan floating minus itu juga salah satu hal yang perlu kita pikirkan. Kok bisa resikonya nol? Coba Anda lihat di detail transaksinya. Wah, ternyata transaksinya plus semua Pak Ika, nggak ada minusnya. Wah, ini bisa jadi orang ini hebat sekali. Atau yang kedua, dia tidak mau ada posisi rugi. Sama dia open date sama close date gitu ya. Iya. Kalau open date sama close date selisihnya 3 minggu gitu. Iya, betul. Wah, itu berarti nahan posisi dia. Nahan. Dan di jangka waktu itu pasti lagi floating merah itu. Lagi floating. Nggak mungkin floating biru kan? Tidak mungkin floating. Karena kebanyakan orang kalau floating biru 3 minggu itu pasti sudah mencapai istilahnya TP-nya lah. TP either itu limitnya di pasar atau yang ada di pikiran si trader gitu ya. Betul, sudah menjadi psikologi seorang trader bahwa menahan keuntungan dan menahan kerugian itu lebih betah menahan kerugian. Nah, itu yang aneh. Itu kebiasaan yang tidak baik. Betul. Sehingga kita jangan sampai terjebak memilih trader yang seperti itu. Oke, berarti yang pertama tadi adalah durasi itu nomor 1. Betul. Semakin lama master tersebut berada atau eksis itu semakin bagus. Betul. Itu eksistensi pertama. Harus jadi nomor 1. Nomor 2 adalah risk level. Risk level, betul. Risk level tidak bisa dibilang 0 itu bagus. Ya. Tapi juga kalau 70-80% itu udah pasti harus dipertimbangkan sekali. Itu menjadi salah satu pertimbangan untuk Anda jangan follow dulu. Oke, terus yang ketiga apa? Yang ketiga otomatis yang kita lihat adalah berapa banyak dia pernah mencetak keuntungan. Profitnya. Profit ini berarti yang ketiga nih ya. Yang ketiga menurut saya itu adalah titik pertimbangan yang ketiga. Kalau profit gampang ya, semakin banyak profitnya itu semakin bagus. Betul. Jadi pada saat kita melihat berapa lama dia transaksi, lalu kita lihat berapa besar dia profit, di situ nanti Anda akan menemukan berapa transaksi rata-ratanya dia. Jadi contoh, trader ini sudah transaksi selama 100 hari, dia sudah profit 50%. Berarti rata-rata keuntungannya adalah 50% dibagi 100 hari. Kira-kira seperti itu. Oh, oke. Jadi dia profit 0,5% per hari. Per hari, secara rata-rata. Secara rata-rata. Jadi itu cara menganalisanya. Oke. Kalau saya boleh bilang gini nggak? Sebenarnya lebih mudah menganalisa trader daripada menganalisa candle ini sebentar lagi naik atau turun. Jadi di copy trade ini sebenarnya itu peluang bagus. Ya, masa pandemi gini orang pengen bisnis apa ya yang bisa di rumah, modal kecil bisa potensi maksimal trading. Nah, pertanyaan kedua, Anda bisa trading nggak? Nah, itu. Nah, kalau Anda nggak bisa trading, kami menyediakan sebuah kesempatan untuk Anda nggak perlu melihat trading ini kira-kira bagaimana. Anda cukup mencari master mana yang cocok untuk Anda. Tapi itu open ya dan transparan. Semuanya transparan, terbuka, Anda bisa lihat rincian datanya. Ya, karena saya yakin teman-teman yang sedang nonton ini, Anda semua pasti pernah mendapatkan tawaran copy trade lah, PAM lah, auto trade lah, EA lah. Sekarang lagi rame tuh Pak Ika. Itu mereka sebenarnya tidak menjelaskan apa-apa. Betul. Hanya pokoknya target profit kurang lebih 1% per hari. Iya. Tapi cara penyampaiannya adalah tidak beresiko. Ada yang ngomong gitu ya? MC. Ada yang ngomong gitu? Iya. Kok ngeri sekali itu Pak. Nah itu kan makanya kita ketemu ini. Kita ingin berbagi sama sebenarnya konsep copy trade yang diceritakan Pak Umbing barusan itu adalah konsep copy trade yang ada di benak saya juga. Ya. Di broker mana saya pun berada, itu selalu seperti itu. Master itu ada banyak. Mungkin bisa dari berbagai kota atau berbagai negara. Iya. Kemudian kita yang memilih master sesuai dengan profil resiko kita. Sesuai gitu dengan kalau kita misalkan suka yang high risk high return, mungkin saya akan memilih yang
durasi tidak menjadi nomor satu, Iya. risk level nggak menjadi nomor dua. Pokoknya menang banyak. Gain itu nomor satu. Ya. Kalau saya seorang risk taker. Ya. Tapi kalau saya orang yang investor low risk, pasti saya sependapat dengan Pak Oming, durasi adalah nomor satu. Itu penting. Nomor dua adalah risk level. Risk level tidak boleh nol, juga tidak boleh, let's say kalau mungkin bahasa psikologisnya di atas 50%. Ya, menurut saya batasan 40% itu udah maksimal. 40% maksimal. Nah, kemudian gain itu malah yang ketiga menyesuaikan. Yang ketiga? Karena sebenarnya gain itu kita pasti dapetin kok. Jika Anda sudah memanage resiko Anda, profit itu otomatis akan mengikuti. Ya, betul. Profit itu otomatis. Otomatis. Sama kalau saya selalu mencontohkan seperti ini. Trading itu bukan tentang profit atau loss. Ya. Trading itu sama seperti kita sedang bermain sepak bola. Betul. Para pemain sepak bola ketika melakukan passing itu kadang kena tackle, kadang bola keluar, itu sama seperti kalau kita trading, kadang itu merah. Betul. Kalau kita berani cut loss, itu artinya passing kita mungkin dicuri lawan. Iya. Ketika passing kita dicuri lawan, itu tidak berarti kita kalah. Iya, betul. Tapi kadang kan passing kita kadang diterima teman kita, kemudian dieksekusi dengan tidak benar. Betul. Mungkin itu juga ketika ada kena stop loss. Iya, betul. Tapi ada juga ketika kita bermain dengan sangat apik, bekerja sama, saling berkoordinasi antara sama lain, itu sama seperti setiap kali kita open gitu ya. Dan hasil akhirnya adalah profit. Ya. Gitu. Jadi lebih mudahnya begini Pak Yeka. Setiap trader pasti memiliki kebiasaan-kebiasaan transaksi. Nah, menurut saya, jika trader tersebut melakukan 10 kali percobaan dan dia rugi 3 kali, dia profit 7 kali, nah itu yang benar. Oh, itu mah udah bagus banget. Karena tidak mungkin perfect. Oh iya. Dan dia mau mengambil kerugian-kerugiannya sebagai bentuk sebuah upaya, sebuah percobaan. Tentunya kalau di trading forex yang saya percaya sampai hari ini adalah ketika kita nggak berani cut loss yang kecil, kita akan kehilangan semua margin kita. Itu akan sangat berbahaya. Dan itu sering terjadi. Dan kita ini seperti trader kapok lombok. Gitu. Iya, betul. MC berkali-kali, nggak kapok-kapok, nggak tobat-tobat. Salah itu paling aneh gitu ya. Betul. Nah, tentunya juga itu nggak kemudian master punya paradigma seperti itu juga. Makanya kita perlu menganalisa master. Penting sekali untuk mengenali karakter si master. Nah, enaknya adalah ketika kita menganalisa trader yang durasinya cukup panjang gitu ya. Itu yang berarti pertama. Kita bisa melihat konsistensinya. Either itu profit bulanan atau bagaimana dia trading. Kan bisa dilihat pairnya apa, kemudian jumlah pip yang dia ambil ketika bikin profit atau stop loss, kemudian open date dan close date-nya, jamnya. Itu kita sesuaikan dengan yang kita set seperti apa. Iya, betul. Sehingga kita bisa. Nah, kalau di Evidence sendiri ada cukup banyak nggak master? Jadi di Evidence untuk saat ini master sudah lebih dari 200 ya. Dari 200 itu yang jelas tidak semuanya memiliki performa yang bagus. Jadi itu kenapa kita harus melewati beberapa analisa. Jadi kita cari yang pertama rankingnya bagus ya, top 10 atau top 20 kita lihat, kita analisa. Mana yang tradingnya paling lama, mana yang risikonya paling oke, dan mana yang profitnya paling oke. Oke, jadi semuanya lengkap, tinggal dilihat. Itu ya, jadi kalau dia bisa dilihat detail transaksinya. Ada detail transaksinya. Semua bisa. Ada. Trader tersebut transaksi di pair apa, itu semua kita bisa lihat. Kalau Om punya master-master andalan atau master-master favorit nggak? Ada ya. Itu jadi orang-orang ini saya pantau cukup lama dan ternyata memang mereka saya kenal karakternya memang cukup tenang di dalam market. Jadi profitnya tidak terlalu besar Pak Ika, tapi trader ini sangat konsisten. Dia tidak menjadi nomor 1 tapi selalu top 5. Naik sedikit, turun sedikit. Tetap eksis gitu ya. Tetap eksis. Itu yang paling penting. Itu kan? lebih baik daripada 2 hari trading langsung nomor 1. Ya. Minggu depannya nggak ada di list gitu ya. Nah ini sedikit bocoran, saya tanya ke tradernya, Pak, berapa profit yang Anda capai selama ini? Ternyata 1 tahun itu Pak Yeka hanya 30%. 30%. Nah terserah, kalau Anda merasa 30% itu angka yang bagus dalam setahun, silakan follow master tersebut. Iya. Kalau bagi saya pribadi 30% itu jauh lebih dari cukup sih. Bisa kecil, bisa besar ya. Tergantung orang ya. Kalau bagi saya gini, sama seperti kalau kita berinvestasi, deposit itu di angka 3%-an setahun. Iya, sekarang antara itu 4 sampai 3%. Kalau kita pun mau main
reksadana nggak sampai 10% setahun. Ya, antara 9 sampai 11%. Kalau 30% I think itu bagus sekali. achievable buat saya. Ya. Tidak terlalu tinggi karena memang ya prinsipnya adalah high return high risk. Ya, kita ingin investasi yang paling aman. Gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang minta bisian-bisian sama Pak Umbing, boleh bisa japri aja, nggak usah di video ini. Saya juga nggak mau jualan master-masternya Pak Umbing gitu. Tapi intinya adalah kita ingin berbagi hal yang baik. Ya, kita tahu bagaimana memilih master di CopyTrade. Ya. Kita berbagi sesuatu yang bermanfaat untuk teman-teman ya. Jadi konten ini dibuat karena kita ingin teman-teman semua lebih bijak dalam menyikapi semua penawaran yang ada saat ini Pak Yeka. Ya. Betul. Jadi banyak sekali tawaran-tawaran yang ada di masyarakat dan kita ingin berbagi, membantu agar Anda bisa tahu apa yang Anda pilih dan apakah Anda akan memilih itu atau tidak. Ya. Jadi kalau saya boleh ambil kesimpulan gini. CopyTrade ini adalah sebuah fitur yang kita bisa maksimalkan ya. Dibanding kita hanya trading pribadi. Ya. Lebih baik kita buka akun CopyTrade. Ya. Walaupun nggak usah diomong-omongin ke orang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Toh akunnya juga sama. Iya. Ya anggaplah gini loh, nothing tulus. Kalau profitnya lumayan, orang-orang bisa melirik Anda. Otomatis orang akan melihat. Otomatis daripada Anda trading sendiri. Tidak ada yang melihat juga. Dan Anda juga nggak terlalu besar gitu. Dan yang terpenting Anda berbagi ya. Anda memiliki kemampuan untuk mendapatkan keuntungan di pasar, tapi orang lain mendapatkan manfaatnya. Betul. Kalau kita ikut kelas-kelas edukasi trading itu akan menjadi sangat mahal dan lama. Dan belum tentu juga Anda akan jago. Dan kalau Anda mau instan, enggak. Jangan instan. Karena sebenarnya gini, kalau menurut saya bagi Anda yang pemula mau belajar sebenarnya, ketika Anda deposit $100 atau 1 juta, Anda follow salah satu master, atau mungkin saya pernah dengar omongannya Pak Umbing dulu sekali, ketika saya masih awal-awal ada di FBNet ini, mending Anda daripada $500 Anda follow satu master, iya betul. mending Anda $100 follow 5 master. Betul. Gitu. Itu bagian dari mitigasi risiko. Iya betul. Gitu ya. Itu betul. Yang saya masih ingat di omongan Pak Umbing itu. Iya juga ya, saya banyak belajar dari Pak Umbing mengenai bagaimana memanage uang kita. Uang 5 juta ini hari ini tidak besar, tetapi kalau kita bisa memaksimalkan, sama seperti jangan taruh semua telurmu di satu keranjang. Untuk contoh di CopyTrade adalah ya $100 5 master itu mungkin ada yang profit, ada yang loss. Itu salah satu bentuk manajemen resiko. Satu bentuk manajemen resiko itu bagus sekali, sebuah ide mungkin bagi Anda. Kalau mau lihat master-masternya bisa di fbnet.net di menu sosial trade. Itu harus login dulu kan tadi. Betul. Login, Anda sign up aja for free. Kemudian Anda bisa lihat isi kabinetnya, Anda bisa intip-intip. Itu harus depo dulu baru bisa lihat masternya, atau nggak usah depo, bisa lihat. Untuk melihat menu-menunya Anda depo dulu. Harus depo minimal berapa? Minimal murah, cuma $9. $9 atau $90.000. $90.000 itu bukan uang hilang. Anda taruh aja di wallet gitu ya. Anda tarik lagi boleh. Anda tidak ada potongan. Tidak ada potongan karena kursnya depo dan WD sama. Sama $10.000. Ya betul. Ini sangat memudahkan untuk Anda. Nah, jadi Anda lihat di sana kalau ada yang kayaknya oke nih, nah baru Anda depo lagi $100 untuk follow, atau Anda langsung $1.000 cari beberapa master. Kalau Anda minta bisiin Pak Umbing bisa, nanti saya taruh di bawah link deskripsi. WA sama IG-nya silakan serbu dia. Saya nggak terlalu kenal banyak trader-trader di CopyTrade-nya FBNet. Kalau Pak Umbing dia bukan kenal, dia lebih ke peternak kayak. Ngumpulin orang-orang yang pintar trading. Saya pengepul. Lebih ke pengepul. Nah, mungkin itu sekilas dari kita. Ada tambahan sedikit mungkin, Pak Umbing? Saya rasa ini ya, kita ingin memberikan hal yang positif buat semuanya. Bagi yang nonton ini, mungkin Anda yang saat ini trading sendiri ya, trading for living, tradingan Anda bagus ya, mungkin Anda tidak trading di kami tapi di tempat lain dan Anda ingin berbagi. Jadi ini juga penawaran terbuka ya. Jadi jika tradingannya bagus ya jangan disimpan sendiri lah. Bantu orang lain ya kan. Betul. Dimanfaatkan oleh orang lain. Saya juga sering gini,
Saya sudah trading di broker A Pak gitu. Duh, ketika ada trading di broker A, Ya. Anda register dan punya akun di broker B, pertama meta Anda mumpuni kok. Buka beberapa akun meta lain-lain broker. Ini Ya. ada yang nggak tahu loh Pak. Jadi teman saya tuh, loh masa bisa? Loh bisa. Nah, kalau tutorialnya di YouTube banyak. Jadi tinggal search aja nama brokernya, akun nama passwordnya masukin, mau 50 broker lain-lain semua bisa. Ya. Dan menurut saya itu juga bukan, sorry to say, bukan sebuah wujud pengkhianatan. Ya. Bagi saya Anda tidak bisa seperti itu. transaksi dimanapun Karena Anda inginkan. karena percaya, saya punya akun di Evernet. Ya. Kalau saya punya akun di broker lain, Ya. saya tidak mengkhianati apapun di Evernet karena saya tidak bekerja untuk Evernet. Saya bukan karyawannya Evernet. Bahkan kalau karyawan pun punya akun itu pada juga nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi paradigmanya gini, ini uang saya, Ya. bosnya uang saya adalah saya. Ya. Bukan bos saya adalah broker saya, bukan. Anda tidak bekerja untuk broker Anda. Ya. Kalau pandangan saya, broker itu adalah partner kita. Ya. Mereka menjadikan playground dan saya berkewajiban untuk merampok semua broker. Kalau Anda bisa berdagang di manapun. berdagang menggunakan fasilitas dari mereka karena Menggunakan kalau arena manapun. kalau di ngomong lebih dalam tuh lebih susah sih, karena kalau Anda mau langsung ke LP atau tier 1 ya harus ada minimum requirement untuk margin dan lot dan lain-lain. Ya. Itulah kenapa broker forex ada. Ini mereka seperti retailernya. Iya. Retailernya supaya kita bisa trading hanya dengan 100.000 rupiah udah bisa trading. Gitu ya. Kalau kita langsung trading buy euro ke Bank of New York nggak bisa 100.000 rupiah. Nggak bisa. Untuk biaya transfernya doang aja nggak cukup 100.000 gitu kan. Iya. Nah itu nanti kita bahas, karena waktu terlalu rumit. Kita fokusnya ke copy trade. Kalau Anda punya pertanyaan lebih lanjut mengenai copy trade, tertarik atau pengen tanya-tanya atau diskusi, langsung di kolom komentar aja, langsung di kolom komentar tuliskan pertanyaan Anda, feel free to discuss. Dan thank you untuk semua yang sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.